Jokowi itu orang Papua dan akan tinggal di Papua nanti kelak ketika Tuhan izinkan. Amin, amin. Pak Jokowi akan ada di Papua ini. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Papua, sebuah kawasan Indonesia Timur yang tergolong terdepan, terluar dan terbelakang. Presiden silih berganti, namun Papua selama ini tetap jalan di tempat, bahkan makin terpuruk, sama sekali tak terurus, terabaikan, terisolir dan terlilit kemiskinan. Bisa jadi Papua yang secara geografis sangat sulit, rumit dan syarat tantangan, Papua seperti menjadi anak tiri Indonesia yang nyaris tak tersentuh kemajuan. Baru pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, Papua mulai menggeliat, bangkit dan merasakan hidup yang sesungguhnya setelah puluhan tahun hidup dalam keadaan mati suri. Nah, ada 5 proyek pembangunan Jokowi di Papua demi mengangkat kesejahteraan warga bertagline Jokowi penting untuk Papua, Papua penting untuk Jokowi. Semua penghasilan besar Freeport dan gas kurang lebih sekitar 20 triliun pajak royaltinya, tapi pemerintah memberikan anggaran pembangunan subsidi hampir 100 triliun rupiah. Yang pertama digunakan untuk jalan Trans Papua. Proyek jalan Trans Papua sepanjang 4.330,07 km yang menghubungkan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua dan membentang dari Kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua. Proyek yang kedua, jembatan panjang Hamadi Holtekam. Jembatan ini menjadi jembatan pertama di Indonesia yang didesain dengan tujuan wisata. Dengan adanya jembatan ini, kota Jayapura menjadi pintu gerbang yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Jembatan ini akan memudahkan masyarakat yang ingin ke kawasan Koya atau Arso yang menjadi lokasi pengembangan industri di masa mendatang. Proyek yang ketiga, infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat. Selain infrastruktur jalan dan juga jembatan, Presiden Jokowi juga membangun 6 infrastruktur yang telah diresmikan pada bulan Oktober tahun 2016. Antara lain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Oria Genyem 2 kali 10 MW, pembangkit listrik tenaga mini hidro Pravi 2 kali 1,25 MW, saluran udara tegangan tinggi 70 kV, Genyem Wamena, Jayapura sepanjang 174,6 km sirkuit. Yang keempat adalah proyek Bandara Sentani. Bandara Sentani terletak di Kota Sentani, Kabupaten Jayapura dan berjarak kurang lebih 40 km dari pusat kota Jayapura. Bandara ini menjadi bandara terbesar di Papua dan hubungan utama menuju wilayah pedalaman Papua. Yang kelima adalah pembangunan jalan perbatasan Indonesia Papua Nugini. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tengah melakukan pembangunan jalan perbatasan Indonesia Papua Nugini dari Merauke hingga Jayapura di Provinsi Papua sepanjang 1000,98 km. Salah satu ruas jalan perbatasan yang dikerjakan adalah Jalan Oksibil Towe Hitam, Ubruk Jayapura sepanjang 5,52 km. Pekerjaan pembangunan mulai dari KM 15,5 hingga KM 21,2 di Kabupaten Pegunungan Bintang. Bisa jadi kegilaan dan nyali besar Presiden Jokowi untuk membangun Papua yang secara geografis memang sangat rumit, kompleks dan syarat tantangan itulah yang membuat warga Papua begitu mencintai Presiden Jokowi sampai-sampai menyebut Jokowi adalah orang Papua. Bahkan kalau memang Tuhan mengizinkan, Jokowi suatu ketika bisa tinggal di Papua.
sebelum ada jembatan kan kita pakai perahu. Pakai perahu dayung 1 jam lebih karena belum bisa lewat toh. Tapi setelah ada jembatan senang karena saya jualan kalau habis bisa lewat pakai motor, pergi belanja ke kampung cepat. Masyarakat sangat mendukung sekali dengan adanya jembatan ini. Masyarakat senang sekali. Bapak-bapak dan mama punya anak-anak yang sekolah. Tidak seperti dulu kita pakai dayung dan perahu taruh ke sana. Sekarang ya sudah enak toh. Ada punya ojek langganan. Ikut jembatan. Oh, kalau dulu, waduh repot. Jamnya makan 2-3 jam. Kalau sekarang kita hanya 1 jam. Ojek antar balik. Terima kasih banyak pemerintah sudah perhatikan kita punya nasib. Saya minta terima kasih buat pemerintah dan juga Bapak Presiden Jokowi. Karena adanya jembatan, saya dan semua warga di sini bisa usaha baik. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Pos lintas batas negara Republik Indonesia Papua Nugini Perbenskow ini sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa, di mana bangunan ini sangat megah menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Karena memang selama ini yang lalu-lalu itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus, tapi dengan adanya Nawacita bagian ketiga itu, dia tulis rapi itu pembangunan dari pinggiran ke kota. Pinggiran-pinggiran yang daerah-daerah terpencil yang dibangun supaya sama rata di seluruh Indonesia pembangunan. Terbukti Perbenskow ini. Dan ini masyarakat yang dulu tadi terisolir jadi tidak terisolir lagi. Dari negara-negara sekitar Pasifik ini mereka datang melihat bangunan megah ini di sini sampai di perbatasan saja mereka bisa tahu bahwa Indonesia maju. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena Bapak telah membuat yang terbaik untuk Indonesia. Biar terus Indonesia tetap maju, Papua maju, masyarakat maju, orang Papua menjadi sejahtera, semua kami yang ada di atas tanah ini tetap bersatu, NKRI harga mati. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Itu saja. Kami tetap tahu. Toh? Jokowi itu orang yang paling hebat. Jokowi itu orang Papua.
dan akan tinggal di Papua nanti kelak ketika Tuhan izinkan. Amin, amin. Pak Jokowi akan ada di Papua ini. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sama. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa guys. Jokowi anak Sorong Pusat. Ya. Sorpus. Anak Sorong Pusat. Mantap. Jadi, Bapak tuh asli orang Papua karena dia cinta orang Papua. Dia paling cinta orang Papua. Luar biasa. Sangat sayang orang Papua. Bapak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang Papua di sini, dengan masyarakat. Itu yang kita lihat, sosok pemimpin yang paling bagus. Sosok pemimpin yang paling sederhana, tapi bijaksana untuk mengatur negeri ini. Mama dong ini cerita dari tadi tentang Pak Jokowi luar biasa guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys dengarnya guys. Jadi itu bukti yang kami lihat. Itu guys, lihat bukti guys. yang kami lihat. Kalau yang presiden lain kami tidak bisa komentar karena tidak ada. Bukti Siap, apa? benar, Tidak ada. benar. Kalau Pak benar Jokowi sekali. itu asli dari Papua. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kenyataan semacam itu sungguh kontras dengan hasutan dan agitasi yang terus diteriakkan oleh para demagog kekuasaan yang berhasrat besar untuk memakzulkan Jokowi. Mereka yang merasa sangat dirugikan oleh kebijakan Presiden Jokowi yang pro rakyat bisa jadi sudah sangat menderita karena sudah tidak ada celah untuk bisa kembali merebut apa saja yang selama ini bisa mereka nikmati. Satu-satunya cara yang mereka harapkan bisa membuat mereka berjaya adalah menggulingkan Jokowi sebelum masa jabatannya habis pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti, sehingga ada kesempatan untuk menganulir semua kebijakan Jokowi yang pro rakyat, sehingga ada kesempatan untuk menganulir kebijakan Presiden Jokowi yang pro rakyat yang selama ini membuat hidup mereka menderita baik secara ideologis, ekonomis maupun politis. Fakta bahwa tingkat kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi sebesar 90%, sehingga membuat 82% rakyat merasa puas terhadap kinerja dan kepemimpinan Presiden Jokowi. Mereka coba untuk dikubur dalam-dalam dengan menggelontorkan sejumlah isu, mulai pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, hingga berasumsi bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang presiden sehingga sudah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Padahal kalau mereka mau menyimak dan menggunakan telinga dan mata hati bagaimana ketulusan cinta rakyat terhadap Presiden Jokowi, bisa jadi akan membuat mereka yang gencar berteriak memakzulkan Jokowi jadi shock dan kejang-kejang. Dalih dan alasan yang mereka gunakan untuk menggulingkan Jokowi hanya sebuah tuduhan tanpa bukti yang ditafsirkan hanya berdasarkan halusinasi yang sangat sesat dan jahat sebagai ekspresi rasa dendam dan sakit hati akibat kebijakan pro rakyat Jokowi yang sangat berlawanan dengan interest dan kepentingan mereka. Amin Rais CS perlu mendengar juga suara rakyat yang sesungguhnya, bukan hanya menyimak keluhan, siksaan, dan penderitaan para pembenci Jokowi yang dari sononya memang sudah bersikap antipati terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi yang pro rakyat. Sampai kapan Mbah Amin CS bisa sembuh dari cengkraman rasa dendam dan sakit hati kalau toh pada kenyataannya yang Mbah Amin lakukan selama ini hanya akan memenuhi kesia-siaan dan buang-buang energi. Gitu aja kok repot. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.